Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga semester 2. Saya ingin memberikan sebuah statement tentang solusi untuk menangani COVID-19 dan apa yang harus dikerjakan atau dibenahi nanti setelah wabah ini berakhir. Statement ini sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah Pancasila. Kita mengetahui bahwa wabah COVID-19 ini sudah menyebar di seluruh dunia dan sudah berdampak buruk pada kehidupan, apalagi di bidang ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang sangat terbebani dengan mewabahnya COVID-19 ini. Banyak rakyat yang sengsara dengan peraturan yang mau tidak mau harus dilakukan. Sebagai suatu negara yang percaya akan adanya Tuhan, sebagaimana terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita sangat terbebani dengan adanya COVID-19 ini. COVID-19 ini menyebabkan umat beragama tidak bisa menjalankan ritual keagamaan seperti biasanya. Misalnya, umat Islam, mereka tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah seperti biasanya di masjid dan tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena peraturan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Sebagai warga negara yang beragama yang baik, kita harus mematuhi peraturan pemerintah yang memang menginginkan kebaikan untuk kita semua. Akan tetapi, mungkin ada yang lebih baik daripada melarang melakukan ritual keagamaan, yaitu tetap melaksanakan ritual keagamaan itu sendiri, akan tetapi menjaga kesehatan, misalnya menjaga jarak, kalau perlu memakai pakaian yang sangat tertutup saat ingin melakukan ritual keagamaan. Indonesia hanya bisa membuat peraturan, akan tetapi kurang bisa membuat solusi karena terkendala oleh dana. Hal inilah yang membuat rakyat semakin kontra pemerintah. Tidak hanya itu, sekarang banyak aparat pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguras uang negara. Mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan tanpa memikirkan nasib rakyat yang sangat sengsara. Selain mengikuti peraturan pemerintah, kita bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan malah semakin menjauh dari Sang Khalik. Peraturan pemerintah tentang dilarangnya melakukan kegiatan keagamaan secara massal, contohnya sholat Jumat, jangan dijadikan alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Akan tetapi, jadikanlah kesempatan ini untuk melaksanakan amal baik bersama keluarga. Misalnya, ramaikan rumah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dan terangilah rumah kita dengan melaksanakan sholat berjamaah dan memperbanyak sholat sunnah. Setelah wabah ini selesai, yang harus dibenahi pertama kali adalah masalah ekonomi. Mengapa ekonomi? Apakah kita terlalu cinta dunia? Jawabannya, karena memang ekonomilah yang membuat ibadah kurang sempurna, bukan karena kita terlalu cinta dunia. Akan tetapi, ingin melaksanakan ritual keagamaan dengan lebih baik apabila semua kebutuhan kita terpenuhi. Selain masalah ekonomi, ada hal yang sangat penting, yaitu pendidikan, karena pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan bangsa. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pada pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu,
Pendidikan menjadi hal yang sangat penting agar negara ini semakin maju dan lebih baik. Pendidikan harus dibenahi karena kita tahu ketika COVID-19 ini melanda, sekolah-sekolah meliburkan para siswanya demi mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi, setelah COVID-19 ini berakhir, kita harus membenahi pendidikan agar tidak memutus mata rantai pembelajaran. Selain membenahi masalah ekonomi dan pendidikan, yang harus dibenahi lainnya yaitu kita harus membenahi akhlak kita agar kita lebih baik dan tidak menyalahi aturan agama yang kita anut. Misalnya dalam agama Islam, Islam sudah mengajarkan pada kita tentang penyakit seperti ini dan pencegahannya. Bahkan sebelum penyakit ini ditemukan, Islam sudah melarang kita agar supaya tidak terkena penyakit semacam ini. Misalnya, kita dilarang memakan makanan yang haram, menutupi aurat, serta tidak bersentuhan dengan orang yang bukan muhrimnya. Oleh karena itu, kita harus membenahi semua pekerjaan kita agar menjadi insan yang lebih baik dan tidak mengedepankan hawa nafsu yang menyesatkan diri kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.